Memang segala tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada kalanya, hukum yang diberlakukan tidak tepat sasaran atau dapat dikatakan tumpul ke atas dan hanya mencederai masyarakat golongan bawah. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, mulai dari yang bersifat sepele sampai dengan yang bertaraf tinggi dan perlu diproses secara ketat. Khususnya untuk yang bersifat sepele, tidak sedikit para pelakunya adalah wong cilik yang buta akan hukum dan akhirnya menjadi bulan-bulanan di pengadilan karena ketidaktahuannya dan juga faktor lain, walaupun aksi kejahatannya dapat dikatakan sangat ringan. Namun tidak sedikit pula para penjahat kelas kakap dapat melenggang tanpa beban atau juga sudah dipenjara namun masih dapat bebas melakukan aktivitasnya. Berikut ini adalah beberapa kasus di Indonesia dengan terdakwa masyarakat kaum bawah yang menurut banyak orang sangat menggelikan. Mencuri sebuah semangka, tuntutan 2 bulan 10 hari. Pria bernama Basar Suyanto dan Kholil akhirnya dijatuhi hukuman 2 bulan lebih 10 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur pada tahun 2009 lalu karena terbukti telah mencuri sebuah semangka. Dikarenakan keputusan yang dijatuhkan oleh PN Kediri dirasa tidak berkeperi kemanusiaan, maka sejumlah perwakilan mahasiswa melakukan protes dan memberikan dukungan kepada kedua terdakwa. Setelah dilaksanakan sidang lanjutan, akhirnya kedua pria tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 hari saja. Penjual petasan, tuntutan 5 bulan. Seorang wanita berusia lanjut bernama Mary asal Tegal, Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum karena kedapatan menjual petasan di rumahnya sendiri. Nenek Mary sendiri tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang karena sejak pemerintahan Presiden Soekarno dia sudah menjualnya dan baru kali ini terjerat hukum. Dikarenakan hal ini, pihak Pengadilan Negeri Tegal menuntut Nenek Mary dengan hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Setelah menjalani sidang lanjutan, pada akhirnya Nenek Mary hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Mengambil kain lusuh, tuntutan 5 tahun. Suatu hal yang cukup menggelikan jika didengarkan, ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Sang pemilik kaos akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian. Padahal sebelumnya pembantu pemilik rumah sudah menyatakan bahwa memang dia sengaja membuang kaos tersebut karena sudah tidak terpakai. Dikarenakan hal ini, Aspuri harus mendekam di sel rumah tahanan Kota Serang, Banten selama 3 bulan sambil menunggu keputusan pihak pengadilan. Dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal. Mencuri 3 buah kakao, tuntutan 1 bulan. Seorang wanita yang sudah pantas dipanggil nenek karena usianya yang memang sudah tua bernama Minah harus mendapatkan hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena terbukti mencuri 3 buah kakao seharga Rp2.000 milik PT Rumpun Sari Antan yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Walaupun sudah mengembalikannya sesaat setelah ketahuan, namun pihak manajemen PT Rumpun Sari Antan tetap memperkarakannya untuk memberikan efek jera dan agar tidak ditiru oleh masyarakat lain. Setelah putusan dijatuhkan, pihak perusahaan mengaku puas. Diduga mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm, tuntutan 5 tahun. Tentunya banyak orang yang mengetahui kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik perum perhutani. Menurut wanita tua dari Situbondo, Jawa Timur tersebut, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Dikarenakan hal ini, sejak bulan Juli sampai Desember 2014, Nenek Asyani mendekam di dalam penjara untuk menunggu proses persidangan. Pihak pengadilan memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Menebang pohon mangrove 2 tahun plus denda 2 miliar. Tidak pernah terbersit sekalipun dalam pikiran seorang pria yang sudah lanjut usia bernama Bushrin akan berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah atau subsidi 1 bulan kurungan. Hal ini dikarenakan dia kedapatan menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar memasak. Bushrin yang sehari-hari hanya sebagai kulit pasir ini ditangkap oleh polisi Air Probolinggo karena perbuatannya dianggap melanggar hukum.
Mencuri satu tandan pisang, langsung ditahan. Di tahun 2009 lalu, seorang kakek berusia 76 tahun bernama Klijo dituduh mencuri setandan pisang yang bila dijual hanya seharga Rp2.000 saja. Bermula dari permintaan sekelompok anak untuk menebang pisang di pinggir jalan, warga yang mengetahui apa yang dilakukan Mbah Klijo tersebut langsung melaporkannya ke kepolisian. Tidak menunggu lama, pihak kepolisian sektor Godean Yogyakarta langsung menangkap Mbah Klijo dan menitipkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Cibongan. Banyak yang menyayangkan aksi tangkap dan penjeblosan langsung oleh pihak aparat tersebut kepada Mbah Klijo, mengingat dia adalah orang yang sudah tua. Wah, ada saja ya panggung sandiwara peradilan ini. Gak kalah seru kan dengan film Ikatan Cinta? Haha. Lalu apakah prinsip equality before the law sudah diterapkan dengan baik di negeri Indonesia tercinta kita ini? Nah, tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.